Ada posko pemenangan dari 01, kemudian 02 dan juga 03. Sambil mereka juga turut memantau bagaimana hasil hitung cepat ataupun juga quick count di masing-masing posko pemenangan. Betul. Dan biasanya Egan kalau melihat hari pertama pencoblosan gitu ya, biasanya selain memantau hasil quick count juga dilakukan sore nanti, biasanya setelah maghrib sih biasanya ya waktunya, tapi kali ini kita tidak tahu, kita lihat saja deklarasi kemenangan. Nah, itu biasanya ada beberapa pasangan calon yang memilih untuk melakukan deklarasi kemenangan lebih awal. Betul, biasanya itu mungkin dilakukan kalau ketika sudah hasil quick count yang masuk mungkin di atas 90% begitu ya, dimana kemudian tingkat akurasinya sudah cukup tinggi sehingga kemudian mungkin nanti kita akan saksikan apakah nanti akan ada deklarasi begitu ya. Begitu, kita akan masih memantau terus bagaimana kira-kira jalannya proses pemilihan umum, pemilihan presiden yang berlangsung pada hari ini. Di mana pada pukul 3 ini kami sudah mulai menampilkan hasil quick count pemirsa dari sejumlah lembaga survei, di mana kemudian hasil quick count ini belum 100%, data masuk mungkin masih di bawah 30%, tapi paling tidak bisa menjadi bahan kita untuk kemudian melihat begitu ya kira-kira jalannya perolehan suara akan seperti apa. Oke, perlu juga diketahui mengapa sebetulnya hasil quick count ini ditayangkan baru 2 jam gitu ya pasca selesai pemungutan suara, dikarenakan supaya tidak ada faktor psikologis atau motif psikologis yang membuat orang ternyata di beberapa lokasi gitu ya hasil quick countnya ternyata itu yang paling tinggi sehingga memutuskan untuk ya sudah saya ikut yang paling tinggi saja gitu, atau yang paling banyak pemilihnya. Suara begitu ya, Vera ya. Itulah kenapa kemudian baru dibolehkan 2 jam pasca pemungutan suara terakhir di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi harap bersabar, kita juga masih menunggu tentunya proses penghitungan suara di masing-masing tempat pemungutan suara. Ada sekitar 820.000 TPS ya. Betul, dan kami juga nanti akan mencoba menampilkan kira-kira jalannya proses penghitungan suara seperti apa ya. Tadi kita sudah melihat beberapa lokasi begitu proses penghitungannya seperti apa, mungkin masih berlangsung hingga sampai saat ini karena memang proses penghitungan suara ini yang harus dilakukan pengawasan dengan ketat begitu ya Vera ya. Karena ada rawan kecurangan di situ dikhawatirkan. Jadi sehingga kemudian warga seperti dengan Ketua KPU yang kemarin sampaikan diajak bersama-sama untuk mengikuti dan datang ke tempat TPS masing-masing untuk memantau proses penghitungan suara seperti apa, dan bahkan kalau bisa memvideokan, memfoto begitu ya, supaya kemudian bisa dibandingkan dengan nanti hasil akhirnya seperti apa. Kalau menemukan kejanggalan, foto maupun juga video dan viralkan begitu ya. Dan ada beberapa platform juga yang bisa untuk menampung gitu ya, Egan, seperti Jaga Pemilu, Kawal Pemilu. Nah itu bisa menampung hasil kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di tempat pemungutan suara. Jadi silahkan salurkan di sana. Dan seperti yang tadi Egan sampaikan, bukan hanya tanggung jawab dari saksi perwakilan masing-masing pasangan calon begitu ya, tetapi juga masyarakat pemilih juga mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga kemurnian suara di tempat pemungutan suara masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.